Mobil mewah yang dikendarai Kim Sang-hyun itu melaju tenang di jalan London yang terasa nyaman dilihat oleh mata. Kedua ayah anak itu banyak berbincang sepanjang perjalanan. Kebanyakan ia lebih sering mengeluarkan suara dengan menceritakan masa-masa dia selama kuliah di Oxford. Sang-hyun hanya sekali-sekali membalas dan menjadi pendengar yang baik. Mobil yang sejauh 15 menit berjalan itu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung pameran yang sama sekali tidak Ian ketahui. Sang-hyun tidak menjawab. Dua yang masih terlihat tampan itu justru mengulas senyum lembutnya sebelum kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari saku jas. Buka saja, dengan raut bingungnya. Kemudian Ian membuka amplop putih tersebut yang berisi selembar kertas dengan tulisan resmi di dalamnya. Gadis itu membaca dengan teliti hingga kemudian matanya membelut terkejut. That are you serious about this? Matanya berbinar dan penuh dengan kejutan di dalamnya. Ya, that's what you want. Sekolah resmi atas namamu. Ian tak bisa untuk tidak terharu akan keinginan yang dia impikan akhirnya terwujud. Sejujurnya Ian tidak pernah percaya jika ayahnya benar-benar akan menuruti keinginannya. Teringat betapa sibuknya sosok Kim Sang-hyun, namun ternyata pikirannya itu salah. Ayah itu benar-benar membuatkannya sebuah sekolah atas namanya di Afrika. Ian memeluk leher ayahnya dengan sangat kuat hingga membuat Sang-hyun tercekik sekaligus tertawa. I love you so much. Sang-hyun hanya bisa pasrah ketika putrinya itu menciumi pipinya berkali-kali. Cukup, ya ampun, kau menggelikan, ejek Sang-hyun setelah melepaskan pelukan tersebut. Ian tertawa kemudian kembali hening ketika Sang-hyun memegang erat kedua tangan mungil putrinya yang kini sudah dewasa. Sang-hyun terkekeh kemudian menatap dalam kedua netra indah dari Ian. Aku sudah bersamamu ketika kau masih sangat kecil dan kini kau sudah tumbuh besar bersamaku juga. Sang-hyun menahan perkataan yang ketika rasa itu mendarah hatinya. Mungkin sekarang saatnya ayahnya melepas burung cantik itu dari sangkarnya. Apa maksud ayah? Tanya Ian dengan sedikit tak suka. Ayah sudah terlalu lama mengurungmu hingga membiarkan dirimu ikut melihat sisi buruk dari keluargamu. Ayah ingin kau bahagia. Berbahagialah, ayah akan selalu mendoakan segala sesuatu yang baik akan datang kepadamu. Ia tersenyum kemudian memeluk tubuh ayahnya sekali lagi. Pelukan itu kembali terlepas, kemudian Sang-hyun menuju ke arah luar dengan tangannya. Ian menoleh kemudian melihat arah yang ayahnya tunjukkan. Tepat saat itu matanya kembali membulat, tapi kali ini beda, ada raut kekesalan dari wajahnya. Tepat di depan gedung itu tertulis besar sebuah nama. Jangan bilang ayah juga membayar gedung pameran ini untukku. Sang-hyun menggeleng santai kemudian menjawab, aku tak membayar, aku hanya membeli gedung ini sekalian membuat pameran khusus dirimu. Ya Tuhan, pria tua ini. Ian menepuk dahinya seperti tidak tahu lagi harus membahas apa dengan tingkah ayahnya yang selalu melakukan hal-hal kurang kerjaan seperti Sang-hyun tertawa keras kemudian mendorong-dorong tubuh putrinya untuk segera keluar dari mobil. Sudah sana, masuk ke dalam dan nikmati pamerannya. Ayah tidak ikut. Kau tahu ayahmu ini sangat sibuk, balas Ian dengan wajah malasnya lalu keluar dari mobil tersebut masih dengan menggunakan setelan wisudanya. Ian kemudian keluar dari mobil ayahnya dan dalam sekejap dia berdeci kesal ketika mobil itu sudah melaju kencang dari pandangannya. Ya ampun, orang tua itu benar-benar tidak sayang nyawa, guman Ian sambil tersenyum geli. Gadis yang memakai setelan wisuda itu melangkah menuju pintu masuk gedung pameran tersebut. Dia sempat tergeli ketika seorang menyambutnya sambil membawa banner welcome to. Langkah Ian memasuki ruangan utama yang cukup besar. Gadis itu membuka mulutnya karena terpukau melihat
hal yang ada di sekitarnya. Sekelilingnya ada banyak sekali foto-foto dirinya yang terpajang di dinding ruangan. Foto-foto ia sejak kecil dan dewasa. Di sana berbagai macam potret. Gadis itu tersenyum ketika sadar betapa ayahnya cukup romantis dalam menyiapkan hal seperti ini. Aku akui orang ini memang romantis, ujarnya pelan. Pandangan Yen kini terpaku ke suatu tempat di mana di area foto-foto cantiknya terdapat panggilan lirih dari Yen mampu membuat pria yang kini menatapnya itu tersenyum. Dada Yen semakin sesak ketika pria itu melangkah pelan ke arahnya dengan tatapan matanya yang teduh, tatapan yang benar-benar Yen rindukan. Tepat di hadapannya, Yen bisa melihat wajah tampan itu sedekat ini. Di hadapannya, wajah yang 3 bulan tidak dia temui, kini ada yang menatapnya penuh kehangatan. Pria itu berucap pelan untuk pertama kalinya dengan menitikan air matanya. Yen tidak kuasa untuk menahan isakannya. Ya Tuhan. Yen semakin menangis ketika Theo menciumi seluruh wajahnya penuh dengan perasaan. Hatinya menghangat sekaligus sesak. Rasa sesak yang terjadi karena terlampau bahagia dan bersyukur dengan apa yang dia lihat saat ini. Keduanya sama-sama menangkap wajah masing-masing dengan perasaan haru. Ibu jari Yen menghapus sisa-sisa air mata yang Taehyung. Kau sudah dewasa dan lulus dengan baik. Yen mengangguk pelan dengan tatapannya yang tidak pernah lepas dari wajah tampan di hadapannya. Kenapa 3 bulan ini tidak memberiku kabar? Taehyung tersenyum hangat lalu membawa kepala gadis itu ke dalam dekapannya. Aku melakukan apa yang kau mau dan sekarang aku bersyukur dapat melihat wajah cantikmu lagi. Aku lebih dari itu. Taehyung memasuki apartemen itu dengan pandangan menelisik setiap sudut yang ada di dalamnya. Ya, setelah menangis dan melepaskan rindu bersama, gadis itu lebih memilih membawa Taehyung untuk ke apartemen pribadinya yang terletak di pusat kota London. Apartemen itu memiliki kesan yang lembut dengan aroma lavender yang khas. Kenapa aku memilih tinggal di sini? Tanya Taehyung ketika sudah menundukkan tubuhnya di sofa. Ian yang sedang membuat minuman di dapur hanya bisa tersenyum simpul sebelum menjawab. Aku hanya tidak nyaman saja tinggal sendiri di rumah utama milik ayah. Taehyung menganggukkan kepalanya pertanda mengerti. Kemudian pria itu memilih untuk berdiri dan melangkah mendekati Ian yang masih ada di dapur. Tapi lebih cantik lagi jika aku bisa melihatmu kembali. Ian membalas tatapan lembut itu, kemudian mengelus lembut sisi rahang Taehyung. Terima kasih, aku sangat bersyukur, balas Ian tulus. Taehyung berpindah posisi dan dalam sekejap memeluk dua mengal itu dari belakang dan sedikit bergelayut manja di tubuh Ian. Apa setelah operasi apa juga mengubah sikap menjadi kekanakan seperti ini? Kau tahu, tidak melihat dan bertemu denganmu selama 2 tahun lalu, ditambah 3 bulan kau kembali ke London, semua itu benar-benar membuatku tersiksa. Jadi wajar jika aku bersikap seperti ini, karena aku harus akan kasih sayang darimu. Ian sedikit terperangah dan tidak percaya jika sosok dingin seperti Kim Tae-hyung bisa mengucapkan hal seperti itu. Aku curiga dokter juga mengoperasikan otakmu. Kau tidak suka aku seperti ini. Aku bersikap seperti ini hanya untukmu, sedikit menggelikan melihat Opa bersikap seperti tadi. Benarkah? Baiklah, aku akan berhenti seperti itu. Nada suara Theo berusaha serius dari sebelumnya dan membuat Ian sedikit menelan ludahnya. Minum dulu, mungkin ini bisa menjernihkan pikiran Opa. Ian menyodorkan es jeruk ke hadapan wajah Taehyung. Taehyung memasang wajah datar, mengambil gelas itu dan langsung meminumnya dalam sekejap.
Papa sudah makan? Sudah. Hening. Ian menunduk seperti benar-benar berasa dia melakukan kesalahan. Kau sudah makan? Itu suara Taehyung. Belum. Taehyung menoleh, kemudian menatap wajah cantik itu dengan tatapan khasnya yang seperti dulu, penuh intimidasi. Kenapa belum makan? Ini sudah sore menjelang malam, jadi lebih baik aku makan saat makan malam saja. Kali ini benar-benar hening dan Ian sedikit tidak suka momen yang terjadi saat ini. Jadi gadis itu lebih memilih mengangkat kepalanya dan mengucapkan sesuatu dari bibirnya sebelum pada akhirnya ucapan itu teredam ketika Taehyung sudah lebih dulu membungkamnya dengan sebuah. Pria itu menarik leher Ian agar semakin mendekat dengannya dan memperdalam mendadak tersebut. Ian awalnya sempat terkejut sebelum akhirnya dia ikut menikmati dan membalas secara perlahan. Ian mencoba melepaskan itu ketika mendengar ponselnya bergetar di atas meja, namun Taehyung lagi-lagi menghalaunya dan menciumnya. Ian susah payah berucap dalam itu. Taehyung mengumpat ketika dia pada akhirnya melepaskan. Ian sedikit terengah dan menatap wajah datar Taehyung dengan sedikit menyesal. Tangan gadis itu kemudian tergerak untuk mengambil ponselnya dan menggeser tombol hijau. Ian menjauhkan ponselnya ketika suara nyaring itu terdengar marah dari seberang sana. Iya, maaf aku lupa. Oke, aku akan ikut. Gadis itu menghela nafasnya kasar ketika ponselnya sudah dia matikan. Kemudian tatapannya tertuju kepada sosok pria di hadapannya yang kini memasang wajah jengah karena aktivitas mereka sempat terganggu tadi. Tadi selain teman kampusku, aku mempunyai janji untuk hangout bersamanya malam ini. Lalu Papa mau ikut? Taehyung diam dan Ian menunggu dengan pasti jawaban dari pria di depannya. Kalian mau kemana? Aku, Selena, dan yang lainnya akan pergi ke karnaval malam yang diadakan di dekat kampus. Kau berniat berkencan buta dengan mereka? Balas Ian cepat, bahkan sangat cepat dengan wajah paniknya. Tatapan penuh selidik dari Taehyung mampu membuat gadis itu menunduk takut-takut. Kami hanya berenang-renang saja setelah hari kelulusan. Aku akan ikut. Ucapan yang terdengar mutlak dari Taehyung itu mampu membuat Ian menatap pria itu terkejut. Apa serius? Ya, aku serius. Tadi kau mengajakku kan? Tapi kenapa? Papa yakin akan menerima resikonya? Apa ke tempat seperti itu akan mati? Jatuh Taehyung. Ian menghela nafasnya lelah, memilih untuk mengalah dan menerima segala hal yang akan terjadi kemudian. Taehyung benar-benar mengutuk dirinya sendiri ketika dia tahu tempat seperti apa yang dia datangi sekarang. Apalagi di depannya kini terdapat dua pria tampan yang selalu tersenyum di hadapannya, di hadapan Ian. Opa, ini Selena, sahabat kampusku. Dia yang selalu menemaniku kemanapun. Taehyung menjabat tangan Selena dengan senyum simpul di bibirnya. Raut wajah Taehyung berubah datar ketika Ian memperkenalkan dua teman prianya itu ke hadapannya. Taehyung bahkan sama sekali tak membalas jabatan tangan yang dijulurkan oleh keduanya. Melihat hal itu, Ian hanya bisa berdiam canggung, kemudian mengajak mereka semua memasuki kawasan karnaval. Dia berjalan lebih dulu di depan mereka dan Selena dengan cepat mendekat ke arah Ian dengan wajah penasaran. Ian mengerjap dengan wajah polosnya. Ian hanya bisa memasang wajah seperti tidak tahu harus membalas apa, karena yang sedang dia fokuskan adalah apakah pria itu benar-benar tertarik dengan tempat seperti ini. Ian, kau mau aku belikan cotton candy? Ini suara Sam yang berjalan ke arah Ian menawarkan cotton candy yang dijual tak jauh dari tempat mereka berdiri. Ian bisa melihat Taehyung menoleh ke arahnya dengan tatapan dingin menusuk, dan itu pula yang menyebabkan Ian menggeleng secara refleks atas tawaran Sam. Dengan langkah pelan, Ian lebih memilih berjalan mendekat ke arah Taehyung yang sejak tadi raut mukanya sangat tidak enak dilihat.